Pernah dengar cryptocurrency? Ya, Bitcoin disebut sebagai cryptocurrency atau mata uang virtual. Bitcoin semakin digandrungi orang karena nilainya yang terus naik dari waktu ke waktu, bahkan sudah diperdagangkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Sejarah investasi Bitcoin. Bitcoin sebenarnya sudah ada sejak tahun 2008 dan pada tahun 2009 mulai diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto, namun identitasnya sampai saat ini belum jelas dan masih menjadi misteri. Mata uang virtual ini dikendalikan perangkat lunak dengan sistem terbuka. Siapapun boleh melakukan pengembangan terhadap Bitcoin tanpa harus memiliki izin terlebih dahulu. Mulai saat itu Bitcoin pun dijadikan untuk berbagai transaksi. Selain Bitcoin, akhirnya lahir mata uang virtual jenis lainnya. Saat ini di Bitcoin sudah mencapai nilai ADR 500 jutaan. Oleh sebab itu, sebelum terjun ke Bitcoin, simak dulu beberapa fakta ini. Yang pertama, bukan saham dan bukan reksadana. Jika kamu tertarik berinvestasi, selain saham, obligasi, dan reksadana, tentu cryptocurrency bisa jadi pilihan kamu. Kamu bisa memilih mau jadi trader atau investor. Perbedaannya, jika investor, kamu hold jangka panjang Bitcoin atau mata uang virtual yang kamu beli. Nilainya akan lebih besar. Apalagi kalau kamu biarkan selama 3-5 tahun. Namun perlu kamu ingat, Bitcoin ini high gain, high risk, dan bisa berkali lipat lebih dari saham. Saham memiliki fundamental yang bisa kita analisa. Namun Bitcoin dikendalikan oleh perangkat lunak. Hari ini bisa saja naik nilainya sangat tinggi, namun bisa juga dalam hitungan detik atau menit turunnya sangat jauh. Berani investasi, berani rugi. Ini yang harus kamu tanamkan ketika terjun di Bitcoin. Yang kedua, menggunakan sistem peer-to-peer. Kamu penasaran siapa yang menjadi perantara dari transaksi Bitcoin? Jawabannya tidak ada. Berbeda dengan transaksi konvensional, Bitcoin ini merupakan sebuah alat transaksi langsung, karena itu disebut dengan menggunakan sistem peer-to-peer. Dengan menggunakan teknik kriptografi, transaksi Bitcoin tercatat melalui sebuah jaringan. Teknologi penyimpanan ini disebut dengan blockchain. Yang ketiga, mengenal transaksi pertama Bitcoin. Saat diluncurkan, tidak banyak orang yang percaya dengan adanya Bitcoin ini. Berbeda dengan saat ini, banyak orang yang tertarik dengan investasi Bitcoin. Setelah Nakamoto menambang Bitcoin pertamanya, maka jaringan Bitcoin resmi beroperasi. Orang pertama yang mengunduh aplikasi Bitcoin adalah Vinny, seorang ilmuwan komputer yang juga seorang chip harpoon, atau orang yang memperjuangkan kriptografi. Dia kemudian menerima 10 keping Bitcoin dari Nakamoto. Namun Nakamoto pun menghilang setelah menambang banyak Bitcoin dan diperkirakan mencapai 1 juta keping koin pada tahun 2010. Yang keempat, dulu pernah digunakan transaksi online ilegal. Tidak ada yang mengira bahwa dulu Bitcoin digunakan sebagai metode pembayaran utama untuk situs Silk Road yang merupakan forum jual beli barang dan jasa ilegal. Agar transaksi aman dan gak terdeteksi, maka para penjual dan pembeli memanfaatkan Bitcoin sebagai mata uang virtual untuk melakukan transaksi saat itu. Selanjutnya yang keenam, penemu Bitcoin misterius. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Nakamoto ini adalah orang misterius yang gak ada yang tahu siapa dia. Dalam forum online di internet pernah terungkap dia berasal dari Jepang, namun tidak jelas identitasnya sampai sekarang. Namun dunia saat ini berterima kasih karena banyak aplikasi resmi yang sudah memperdagangkan Bitcoin. Dengan mudah kamu bisa withdraw atau mengkonversi Bitcoin ke mata uang negara kamu. Contohnya saat ini bisa ke mata uang rupiah yang bisa langsung kamu transfer ke rekening kamu langsung. Mudah bukan? Yang keenam, berpotensi memicu economic bubble. Para pakar ekonomi di dunia memberikan analisa mereka bahwa Bitcoin ini bisa menjadi sebuah economic bubble atau gelombang ekonomi, yakni suatu fenomena di mana harga barang dan jasa semakin drastis mengalami peningkatan. Terbukti di Bitcoin yang memang sampai saat ini bisa menyentuh harga 500 jutaan per koinnya. Pada awal Bitcoin di 2012 harganya mencapai Rp451 dan sekitar 3 tahun kemudian harganya mencapai Rp800.000 per koin.
Itu berarti dalam jangka waktu 3 tahun Bitcoin sanggup meningkat ratusan persen. Yang ketujuh, transaksi Bitcoin pernah dilarang di Indonesia. Bitcoin pernah dilarang di Indonesia khususnya dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, OJK, menegaskan mata uang virtual ini bukan mata uang resmi sebagai alat pembayaran yang sah, walaupun saat ini ada beberapa aplikasi Bitcoin yang sudah beredar di Indonesia dengan izin dari Kominfo dan Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Yang terakhir, pikirkan matang sebelum bertransaksi. Terakhir yang harus kamu ingat adalah Bitcoin ini berbeda dengan saham. Berani untung, berani rugi. Ruginya gak bisa kamu ekspektasikan. Bitcoin gak punya dasar fundamental yang bisa kamu analisis manajemen keuangannya. Fluktuasi harga Bitcoin sangat tidak menentu. Jadi apapun keputusan kamu untuk terjun di Bitcoin, kamu siap menanggung resikonya. Kamu gak harus menyisihkan semua tabungan untuk membeli Bitcoin. Kamu bisa berinvestasi di saham, obligasi, peer-to-peer lending, reksadana, dan asuransi. Nah itu dia 8 hal yang harus kamu ketahui sebelum terjun ke dunia cryptocurrency. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.